Kabar ini, kabar terkabar. Jadi kalau tadi Ibu bilang diacungi jempol karena infrastruktur, saya bilang no. Karena saya di PU menyampaikan pembangunan apapun, tidak ada satupun hasil pembangunan di PU ini bisa diklaim oleh satu orang. Semua adalah hasil kerjasama. Terima kasih Ibu. Nah saya tadi Ibu sudah berkali-kali mengatakan minimal 2. Pak Abbas belum ditanya udah senyum-senyum. Pak Abbas boleh cerita, melengkapi tadi penjelasan dari Bu Sri Mulyani. Kalau dari Kementerian Pak Abbas, apa yang dirasakan bisa ngebut? Kita merasakan sekali masyarakat mengacungi jempol soal pembangunan infrastruktur yang terjadi di Indonesia. Mulai dinikmati, mulai juga terasa pertumbuhan ekonominya. Kok bisa? Gimana tuh caranya Pak Abbas? Gini Ibu Afiani, jadi saya manggilnya Ibu karena di depan orang banyak kan. Itu ketawa kan. Jadi kalau tadi Ibu bilang diacungi jempol karena infrastruktur, saya bilang no. Karena saya di PU menyampaikan pembangunan apapun, tidak ada satupun hasil pembangunan di PU ini bisa diklaim oleh satu orang. Semua adalah hasil kerjasama, termasuk dengan PII, Menteri Keuangan. Saya kalau nggak didukung Ibu Menteri Keuangan, nggak akan bisa apa-apa. Ya? Jadi semua ini adalah hasil kerja kita. Nah, kalau ini nanti yang disampaikan Ibu, kenapa kok bisa bekerja begini? Satu itu karena jiwanya adalah kita harus kerjasama semua. Nah, untuk itu dengan inovatif financing ini macam-macam yang sudah kami lakukan. Pertama, karena kami memang merasakan itu harus kita laksanakan, saya bentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan. Oke. Yeah. Itu yang ahlinya untuk melaksanakan inovatif financing ini. Inovatif financing tidak hanya KPBU, itu hanya salah satu. Pertama tentang kenapa kita bisa lebih cepat membangun jalan tol atau infrastruktur di PU. Tadi Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan pertama karena pembebasan lahan. Nah, ini kita merayu oleh penyedia jasa atau pemrakarsa untuk bisa mengadakan tanah dengan dana talangan. Ini termasuk inovatif, belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Itu lebih cepat. Nah, nanti diganti oleh Ibu Menteri Keuangan melalui Elman, walaupun waktunya lama, gitu kan. Yang penting jadi dulu, gitu kan Pak. Kita melaksanakannya cepat, ganti duitnya lama. Kayaknya nggak lama-lama banget. Itu satu, itu mempercepat karena pembangunan infrastruktur, terutama misalnya jalan tol. Kita melaksanakan 2 tahun sekarang Ibu ya dengan dana talangan tanah jalan tol Trans Jawa 1830 km bisa kita selesaikan sampai 2019. Kalau tanpa itu pasti tidak akan. Termasuk ini KPBU-nya nanti. Itu pertama dana talangan pembebasan lahan itu adalah inovatif financing pertama yang sangat dirasakan. Dan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada izin dari Menteri Keuangan. Jadi semua harus kerjasama. Yang kedua adalah tentang kita ada yang namanya cross subsidi lelang. Jadi kita melakukan lelang di Jawa, kita dapat 8 dengan kriteria siapa yang bisa membangun tol Trans Sumatera lebih panjang, itu yang akan menang. Jadi kita melelangkan tol Semarang-Batang dan juga Serang-Panimbang dapat 83 km kita bangun di Sumatera. Ini juga inovatif, bukan APBN. Yang ketiga adalah yang KPBU availability payment itu yang paling mudah. Jadi itu juga dikawal terus oleh PII. Sejak dari penyiapan proyeknya. Tidak hanya untuk pembangunan baru, tapi sekarang sudah sampai dengan pemeliharaan jalan.
Jadi ada pemeliharaan jalan lintas timur Sumatera di Riau dan di Sumatera Selatan sudah dibiayai oleh KPBU. Ini saya kira juga inovatif, makanya di PU itu kita punya slogan, orangnya PU itu harus berkarakter kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat kalau dia kompeten, berani kalau dia berintegritas, Iya. dan berjiwa seni, improvisasi yang begini. Oke. Tanpa Ternyata ada jiwa hubungannya seni, ya Pak? wow banyak sekali. Jadi saya main drum itu bukan hanya ngedrum olahraga. Tapi mikirin gimana duitnya dari buat proyek nih gitu ya itu Pak ya? harus improvisasi. Karena tanpa jiwa seni nggak mungkin ada inovasi dan improvisasi. Oke, wey. Ya, saya kira itu Ibu nanti Baik Bapak. apa yang kami lakukan, dan ini kami juga mengajak Pak Budi untuk ikut terjun karena dengan KPBU ini, inovatif ini, kami merasa satu proyek, satu kegiatan diawasi oleh banyak. Oleh Bu Menteri Keuangan, oleh MPII. Jadi banyak yang ngawasi, akan lebih, menurut kami akan lebih safe. Sehingga teman di Direktorat Jenderal pun merasa lebih dikeroyok bareng-bareng, sehingga dari segi financing ada PII, ada Bu Menteri Keuangan. Jadi kalau ada apa-apa saya juga cuma telepon beliau. Mbak ini Mbak. Okay. Kapan terakhir ditelepon sama Pak Bas urusan Kemarin. duit ini? Oh kemarin iya. ya? Iya. Dan kalau telepon dari Pak Bas kita deg-degan. Aduh Karena pinjam duit berarti- lagi nih gitu. Karena beliau mau bangun apa lagi dan biayanya Duitnya dari dari mana mana? gitu kan kita. Ya. Oke, baik. Itu Pak Bas? Jadi saya cuma teman-teman juga yang pelaksana di daerah itu memang harus berinovasi. Tidak hanya teknologinya inovasi, tapi financing ini. Kita punya melip-melip teknologi, nggak ada duitnya pasti nggak akan jalan. Dan financing tidak hanya APBN. Kalau di RPJMN-nya kan APBN hanya 30-40%. Lainnya harus kita cari. Dan itu kalau punya tugas minta uang, tugas minta uang, akeh tunggale. Ya, saya nggak pernah minta uang ke beliau. Tapi kalau beliau nggak ngasih saya, dimarahin presiden. Ada terms and condition-nya Nggak ya? pernah minta uang betul karena yang instruksi Bapak Presiden. Langsung. Ya, Baik, Pak Basuki terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk sharing story ya. Kurang lebih ternyata